Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah Nabi yang diutus kepada kaum yang sudah menjadi tulang belulang. Nabi Hizkil atau Nabi Haskial, yang jika di dalam Bani bahasa Ibrani beliau dikenal dengan nama Yahezkiel. Adapun makna dari Hizkil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikannya. Ini sesuai dengan sikap hidup dari Nabi Hizkil ini yang selalu dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa. Beliau diperkirakan hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Hizkil diperkirakan hidup setelah masa Nabi Musa alaihissalam dan sebelum masa Nabi Daud alaihissalam. Dalam riwayat yang terkenal, Nabi Hizkil ini termasuk keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Berarti dia adalah nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Di dalam kitab Qisasul Anbiya atau kisah para nabi karya dari Imam Ibnu Katsir dijelaskan di sana bahwasanya Nabi Hizkil punya ayah yang bernama Busi. Jadi nasabnya Nabi Hizkil bin Busi al-Aziz. Nabi Hizkil di dalam Islam adalah figur yang dihormati karena kisah beliau tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat ke-243. Namun bagi sebagian Bani Israel, sekarang Nabi Hizkil atau Haskial kerap dianggap ekstatik, seorang penghayal, dan bahkan dianggap sebagai seorang tokoh yang sakit jiwa. Setelah Nabi Yusuf bin Nun wafat, beliau digantikan oleh Khalid bin Yufana. Kemudian setelah Khalid bin Yufana wafat, semua urusan kaum Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hizkil bin Busi. Sekarang kita akan mengisahkan sebuah peristiwa besar sebelum Nabi Hizkil ini diangkat menjadi Nabi Allah. Sahabat seiman, ada sebuah daerah yang bernama Dawirdan, atau bisa juga disebut dengan Jamur atau Azirat. Jika dalam bahasa Arab, daerah ini berlokasi di dekat dengan Irak. Ketika itu terjadi sebuah wabah yang mematikan. Wabah ini disebutkan sangat mudah menular di antara manusia. Penyakit atau wabah ini disebut dengan ta'un. Mungkin ini persis dengan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi wabah ta'un ini lebih mengerikan. Sahabat seiman, jika ada seorang yang tertular wabah ini di pagi hari, maka sorenya atau malam harinya orang tersebut pasti akan mati. Akhirnya karena penyakit ini semakin menular dan telah banyak orang-orang yang meninggal dunia, penduduk negeri ini yang tidak terjangkit pun mulai berinisiatif untuk hijrah atau pergi ke sebuah tempat yang lebih aman dari penyakit menular ini. Setelah beberapa waktu mencari, mereka pun menemukan sebuah lokasi yang cocok. Tempat ini adalah sebuah lembah atau sebuah daratan rendah yang bersih dari wabah. Lalu orang-orang pun mulai mengungsi ke tempat tersebut. Jumlah mereka sangat besar. Ada yang mengatakan 3.000 sampai 4.000 orang. Ada pula yang berpendapat jumlahnya 30.000 sampai 40.000 orang. Ya, pada intinya jumlahnya sangat besar, hingga lembah tersebut menjadi penuh dengan manusia. Mereka pun ketika itu membangun peradaban baru di sana. Mulailah mereka membuat rumah tempat tinggal dan semacam tempat-tempat berkumpul. Nah, di peristiwa ini ada sebuah pelajaran penting sahabat seiman, bahwasanya ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan, yaitu adalah masalah maut.
Dikisahkan nantinya 40.000 orang pengungsi ini akan meninggal dunia semua karena penyakit ta'un ini. Tapi kisahnya terdapat dua versi. Yang pertama, karena penduduk ini telah merasa aman dari ta'un, mereka pun bersukacita dengan negeri baru yang mereka tempati. Kemudian timbullah sifat sombong dari orang-orang ini. Mereka merasa dapat melawan kematian dan akan hidup di sana dengan usia yang lebih lama dibanding dengan orang di tempat lain. Akhirnya karena mereka sombong, pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat ke negeri itu. Satu malaikat pergi ke daratan rendah dan satu malaikat lagi ke dataran tinggi di negeri itu secara bersama-sama. Kedua malaikat ini meneriakkan sebuah petikan yang suaranya sanggup memecahkan gendang telinga bagi siapa saja yang mendengarnya. Alhasil, dari teriakan kedua malaikat tersebut, matilah seluruh kaum di negeri tersebut tanpa tersisa. Sementara itu, versi yang kedua, ketika mereka tengah membuat peradaban baru di lokasi tersebut, ternyata ketika mereka pindah itu ada beberapa orang yang ikut mereka. Ternyata telah terinfeksi wabah ta'un karena jumlah mereka banyak, jadi luput dari pantauan mereka. Akhirnya, seiring perjalanan waktu, penyakit itu mulai menyebar ke seluruh orang yang ada di sana satu persatu. Lalu mereka mulai meninggal dunia. Nah, karena mereka tahu bahwasanya mereka semua akhirnya akan mati, mereka pun membuat semacam pagar tinggi yang mengelilingi perkampungan tersebut, hingga tempat itu tidak terlihat menyerupai kandang yang besar. Tujuannya mereka buat itu adalah karena apabila semua orang telah mati, jasad-jasad mereka tidak dimakan hewan-hewan buas. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk yang meninggal akibat ta'un semakin hari semakin banyak. Dan pada akhirnya mereka semuanya mati tanpa tersisa seorang pun yang hidup. Jasad-jasad mereka bertumpuk-tumpuk dan tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Kondisi di sana betul-betul acak-acakan dan penuh dengan jasad manusia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tak ada yang tahu mengenai negeri tersebut selama bertahun-tahun pula. Tak ada seorang pun yang pernah mengunjungi lokasi itu hingga tempat ini menjadi benar-benar terlupakan. Mayat-mayat yang ada di dalamnya pun telah berubah menjadi tulang belulang. Antara tulang satu dan tulang lainnya pun tercerai-berai. Bahkan andai ada sekumpulan arkeolog pun, mereka tak akan sanggup untuk menyatukan puluhan ribu tulang manusia itu karena kondisinya sudah betul-betul amat berantakan. Hingga pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang berjalan melewati tempat tersebut. Beliau adalah Nabiullah Hizqil alaihissalam. Memang beliau bukanlah salah satu dari 25 nabi yang terkenal. Namun, Nabi Hizqil merupakan salah satu manusia yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Setelah Nabi Hizqil memasuki pintu gerbang, beliau kaget. Ternyata di dalamnya ada puluhan ribu tulang belulang manusia yang entah mereka itu siapa dan berasal dari tahun berapa. Kemudian Nabi Hizqil sempat berpikir dan merenung melihatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah engkau tahu bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizqil yang penasaran pun menjawab, "Iya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berserulah engkau kepada tulang-tulang itu." Kemudian Nabi Hizqil pun berseru kepada tulang belulang tersebut dengan mengatakan, "Wahai tulang belulang,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyatu kembali. Kemudian tak lama, langsung saja saat itu juga tulang belulang yang ada di sana pada berterbangan ke segala arah dan saling menyusun dirinya sendiri antara satu dengan yang lain. Ketika tulang belulang itu telah tersusun menjadi postur tubuh, kemudian tumbuh daging-daging kembali dari tulang itu, dan pakaian mereka pun kembali lagi seperti pakaian ketika awal mereka meninggal dunia. Setelah semuanya telah sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan lagi roh mereka ke dalam tubuh-tubuh tersebut hingga puluhan ribu jasad tersebut hidup kembali utuh dan bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Akhirnya ketika masyarakat Dawir dan ini sudah kembali hidup, kemudian mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan selain Engkau. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati?" Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Akhirnya setelah semuanya kembali hidup, mereka pun kembali ke kampung asal mereka dan bersatu kembali dengan kaum mereka yang telah lama mereka tinggalkan. Lalu di kemudian hari mereka pun wafat kembali sesuai dengan ajal yang ditetapkan bagi mereka. Sampai ketemu pada kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.